ke tempat saya pagi-pagi, padahal pagi berapa kali saya telepon dari awal. Nah, supaya maksud kami biarlah ini kita lakukan secara secara kekeluargaan. Namun beberapa kali teman kami juga ingin ketemu dengan Pak Haji, ternyata Pak Haji tidak bisa dikontak. Beberapa kali dihubungi namun tidak diangkat. Itu pertama. Yang kedua, saya juga mencoba menghubungi Pak Haji, ternyata memang benar Pak Haji tidak angkat. Nah, terus saya WA Pak Haji secara pribadi, itu pun tidak dijawab, padahal sudah dibuka itu Pak Haji. Nah, akhirnya kesimpulan kami terus terang sudah kami lanjutkan ke pihak Polda, karena dari sejak tahun 2017 SBMI dengan Polda sudah ada MOU. Baik kami menyampaikan secara tulisan maupun secara apalagi secara pemberkasan, dan ada bukti-bukti yang real dari pihak keluarga itu. Secara langsung pihak Polda juga akan tangani masalah ini karena keterlambatan Pak Haji untuk bisa kami untuk diajak kerjasama dalam hal itu. Nah, menyangkut mengenai surat ini, yang pertama sebelumnya Pak Kadit saya sampaikan bahwa ketika keluarga mereka meminta kartu keluarga dengan KTP, mohon maaf Pak Haji, saya sudah jelaskan tidak perlu dijawab karena itu sudah masuk ranah pidana karena Pak Haji menahan KTP-nya sudah beberapa hari karena ketentuannya lebih dari 3 hari, apalagi 24 jam, apalagi lebih dari 3 hari itu sudah ada unsur pidananya. Nah, terus yang ketiga, kami kemarin sudah minta dikembalikan, alhamdulillah sudah dikembalikan, kalau tidak kami akan lanjutkan itu juga. Nah, terus terjadi ada surat KJ, mereka ada videonya juga datang ke tempat kami dari orang tua dengan pihak Ibu Nura ini datang, mereka berlima datang ke kantor kami, dan itu direkam oleh teman-teman bahwa Pak Haji meminta tanda tangan tidak dijelaskan. Mohon maaf, karena dalam delik pidana tersebut, ketika seseorang disuruh tanda tangan dalam keadaan buta huruf, tidak baca tulis, tidak bisa membaca tulis, itu sudah salah. Itu salah. Nah, yang kedua, saksi tidak ada. Yang ketiga, sebentar Pak Haji, tidak perlu dijawab. Kalau Anda menjawab, bisa saja kami bisa lanjutkan juga nanti. Nah, terus yang ketiga, anak-anaknya sudah ada yang bisa baca tulis, kenapa tidak dilibatkan dalam hal itu? Yang di sini hanya melibatkan orang tua yang tidak bisa baca tulis, itu di satu sisi. Ya, karena saya sudah sampaikan, Anda buat masalah lagi sehingga Anda menyerahkan itu semua, kan kartu keluarga, KTP dengan hal yang lain. Ini menambah beban bagi SIDE sendiri, kan masalah itu. Bukan kami untuk menakut-nakuti, tetapi menahan identitas seseorang itu sudah ada kaitan pidana. Nah, apalagi meminta orang tuanya dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, itu tidak dibenarkan dalam hukum kitab apapun sudah susah. Dalam keadaan musibah itu tidak dibenarkan dalam hukum kitab apapun sudah jelas tidak bisa Anda dianggap benar dalam masalah itu, karena apalagi sudah menyerahkan surat kuasa dan dikuasakan kepada kita dan dari pengacara kami kan di situ. Nah, akhirnya di sini oke lah di sini, karena kemarin juga mereka sudah ingin ketemu dengan pihak keluarga. Ini permintaan SIDE sendiri kan Pak Haji. Nah, kami mencoba menghubungi keluarganya juga untuk ketemu dengan Pak Haji dengan Ina Agus. Nah, kalau kemarin saya sudah ingatkan, kalau hari kemarin Ina Agus tidak datang, kami justru sudah minta difasilitasi. Kemarin pagi kami sudah ke Polres untuk minta difasilitasi, kita akan turun karena ini kaitannya dengan unsur PPTPO, perdagangan orang. Nah, syukur datang kan, kami tunda masalah itu. Karena kan sudah beberapa kali kami mencoba untuk menghubungi dan yang lainnya dan buat masalah baru kan, yaitu meminta dan memaksa. Ini ada unsur pemaksaan karena mereka tidak bisa baca tulis untuk ditandatangan dan jempol. Nah, sebelumnya mereka sudah menerima surat kuasa dari pihak orang tuanya sendiri, ke Ibu Nura ini selaku adik kandungnya sendiri. Nah, akhirnya yang kemarin sudah SIDE bertemu bahwa ada permintaan khusus oleh keluarganya, yaitu sudah tadi disebutkan, yaitu kesanggupan apabila nanti dari KBRI itu kan, apabila dari pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pemulangan, Anda berdua sudah sanggup kan kemarin untuk membiayai semuanya. Dan yang kedua, tuntutan dari pihak keluarga kemarin yaitu untuk pemulihan ketika anaknya sakit. Bagaimana sakitnya yang selanjutnya nanti akan dibicarakan di kemudian hari setelah melihat anaknya apakah dalam keadaan hanya sakit biasa atau sakit bagaimana. Nah, nanti tindak lanjutnya kan selebihnya, karena kebetulan kami sudah melanjutkan juga ke Polda dan ke Polres. Nah, itu di satu sisinya. Nah, akhirnya yang kita buat sepakatan yang sekarang ini, kita buat perjanjian bukan berdamai. Kalau berdamai karena ini ranahnya pidana, itu tidak bisa kita berdamai. Nah, karena ini kaitannya dengan nyawa dulu, yang kita bicarakan adalah kesepakatan Pak Haji dengan Ina Agus untuk membiayai proses dan pembiayaan ketika mereka sakit, anak itu sakit nanti di rumah, kan itu kesepakatannya, dan selebihnya nanti akan
orang tuanya mau berdamai atau tidak setelah anaknya nyampe di rumah. Nah, hanya itu kesepakatan yang sudah mereka sepakati juga kemarin, dan yang sekarang ini yang juga yang kita inginkan mudah-mudahan nanti dibuat untuk diberita acarakan, tetapi bukan perdamaian. Kita juga salah karena ini sudah berlanjut ke Polda itu maksud kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.